Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta serial India, kembali lagi bersama Miss Bollywood, yang dimana akan menyajikan sinopsis Balika Padu hari ini, yang tentunya kisahnya akan semakin seru, menarik bahkan menegangkan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan. Episode kali ini diawali saat itu Gangga yang menghadang perjalanan Jagdish. Tentu saja Jagdish kebingungan dengan apa yang Gangga lakukan. Pasalnya saat itu Jagdish sedang terburu-buru. Namun Gangga meminta agar Jagdish ikut dengannya. Pasalnya ada sesuatu yang ingin Gangga tunjukkan kepada Jagdish. Ternyata Gangga mengajak Jagdish untuk menyaksikan bagaimana liciknya rekan kerja yang selama ini Jagdish anggap sangat baik. Sontak Jagdish terkejut. Ia tidak menyangka bahwa si botak ternyata mempunyai rencana licik untuk dirinya. Jagdish yang melihat botak menyuruh anak buah untuk memasukkan semua barang ke dalam mobil, ia langsung berinisiatif untuk membuat ban mobilnya kempes. Namun saat Jagdish beraksi, tiba-tiba Jagdish tertangkap basah oleh rombongan botak. Tentu saja Jagdish tidak bisa berkutik saat ditangkap oleh anak buah botak. Botak pun tersenyum senang melihat Jagdish yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jagdish murka bahwasanya selama ini ia menganggap botak seperti ayah sendiri, tapi ternyata botak sudah menjadi duri dalam daging di perusahaan Jagdish. Namun sepertinya ia tidak menghiraukan apa kata Jagdish. Di sini Jagdish mencoba berontak, namun tiba-tiba anak buah botak memukul kepala Jagdish dari belakang. Tentu itu membuat Jagdish jatuh pingsan karena saking kerasnya pukulan. Nah oke guys, sebelum Mimin lanjut, alangkah baiknya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Botak menyuruh anak buahnya untuk membakar Jagdish di gudang miliknya. Lalu mereka pun menaburkan bensin ke seluruh ruangan dan hendak membakar Jagdish hidup-hidup. Namun sayang sekali belum saja rencananya berhasil dilakukan, tiba-tiba Pasan dan rombongan datang. Pasan murka dan mengancam akan menembak si botak. Namun botak malah tersenyum seraya meledek bahwasanya menurut botak, kedatangan Pasan hanya menambah masalah baru. Lalu tak lama kemudian, Gangga dan sejumlah polisi datang. Sontak botak terkejut dan tidak bisa berkutik saat polisi menodongkan senjata ke arah dirinya. Gangga yang melihat Jagdish masih tidak sadarkan diri, ia langsung menghampiri dan mencoba membangunkan Jagdish. Lalu polisi pun langsung menangkap si botak. Gangga sangat bersyukur bahwasanya tidak terjadi apa-apa kepada Jagdish. Jagdish pun meminta agar polisi segera membawa botak dan anak buahnya. Namun si botak masih sempat-sempatnya mengancam Jagdish bahwasanya ia yakin tidak akan lama di dalam penjara. Dan ia akan memberi perhitungan kepada Jagdish setelah keluar dari penjara nanti. Lalu di sisi lain Sanchi yang sedang membaca buku. Namun sepertinya Sanchi merasa ngantuk sehingga ia tertidur. Saurabh yang mengintip Sanchi dan melihat Sanchi tertidur, ia langsung menghampiri Sanchi dan membungkam mulut Sanchi karena Saurabh hendak memperkaos Sanchi. Sontak Sanchi tak tinggal diam, ia berteriak memanggil ayah dan ibu mertuanya. Sontak Sanchi langsung memeluk ibu mertua. Ibu mertua bertanya kepada Saurabh apa yang ia lakukan. Saurabh mencoba menjelaskan bahwasanya ia tidak melakukan apapun. Tadinya ia berniat bercanda dan mengagetkan Sanchi. Namun Sanchi malah berteriak dan mengira dirinya akan melakukan sesuatu kepada Sanchi. Akan tetapi sang adik perempuan tidak percaya jika Saurabh tidak berniat melakukan apapun kepada Sanchi. Saat Saurabh hendak menjelaskan kembali, tiba-tiba ibunya langsung menampar Saurabh dan menegaskan agar Saurabh tidak berbuat kurang ajar. Ia pun menyuruh Saurabh pergi meninggalkan kamar Sanchi. Lalu sang ibu mertua mencoba menenangkan Sanchi bahwasanya semuanya akan baik-baik saja. Sanchi pun menangis terseduh karena kelakuan Saurabh yang kurang ajar kepadanya. Sedangkan di kediaman Kalyani yang sangat bersyukur bahwa tidak terjadi apapun kepada Jagdish. Ia tidak bisa membayangkan jika sesuatu terjadi kepada cucu kesayangannya itu. Jagdish pun berterima kasih dan meminta maaf kepada Gangga bahwa selama ini Jagdish tidak pernah percaya kepada Gangga tentang kejahatan botak.
Lalu Nandu bertanya bagaimana dengan obat itu. Kalyani merasa diingatkan oleh Nandu. Ia pun menyuruh agar Gehna mengambil dan membuang obat tersebut. Lalu di kediaman Saurabh, ibunya yang menghampiri Saurabh di kamar. Ia meminta maaf karena sudah menampar Saurabh. Itu semua ia lakukan agar rencananya berjalan lancar. Ternyata ibu mertua Sanchi hanya berpura-pura baik di hadapan Sanchi saja demi berjalannya sebuah rencana. Lalu datanglah adiknya yang tidak sengaja mendengar perkataan ibunya dan Saurabh. Sontak Saurabh hendak menampar sang adik, namun ayahnya datang dan memarahi Saurabh habis-habisan. Singkat cerita, Nandu yang memberikan krim kepada Jagdish untuk mengobati luka Jagdish. Tiba-tiba saja Gangga datang. Namun tidak sengaja Gangga terpeleset karena menginjak mainan milik Nandu. Tentu saja itu membuat Jagdish dan Gangga terjatuh dan terjadilah momen uwu. Nandu pun tersenyum melihat paman dan bibinya yang terlihat malu-malu. Lalu keesokan harinya ketika di rumah sakit, terlihat suster dan pasien sedang cekcok. Pasalnya keluarga pasien meminta agar suster cepat menangani pasien. Namun di sisi lain suster meminta agar keluarga mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Lalu tak lama kemudian Jagdish datang dan menanyakan ada apa. Suster pun menceritakan semuanya. Jagdish pun mengatakan biarkan ia saja yang mengisi formulir pendaftaran. Saat formulir sudah diisi, Jagdish dan Gangga terkejut ketika melihat pasiennya bahwasanya ia adalah mantan ayah mertua Gangga. Nah, oke guys, sekian sinopsis kali ini. Sampai ketemu di sinopsis selanjutnya ya.